dari MDKC semester 6 ya. Saya di sini akan menjelaskan dari perencanaan terkait jadwal kerja atau schedule. Yang pertama kita lihat dari pengertian dari para ahli. Menurut Chambers 1995 dalam bukunya halaman 22 yang menyatakan bahwa jadwal didefinisikan sebagai sesuatu yang menjelaskan di mana dan kapan orang-orang dan sumber daya berada pada suatu waktu. Sedangkan dalam buku Kamus Besar Bahasa Indonesia, jadwal merupakan pembagian waktu berdasarkan rencana pengaturan urutan kerja. Jadi, pengertian dari schedule atau jadwal kerja adalah daftar atau tabel atau rencana kegiatan dengan pembagian pelaksanaan waktu secara terperinci. Yang berikutnya ada pun tujuan yang dilakukan penjadwalan diantaranya yang pertama adalah mengetahui hubungan antara pekerja mendahului dan pekerja yang mengikuti. Yang kedua adalah mengetahui durasi tiap pekerja dari durasi proyeknya. Yang ketiga, mengetahui waktu mulai dan waktu akhir setiap pekerjanya. Yang keempat, menentukan, menyediakan dan penggunaan SDM, material, alat, dana, dan teknologi atau metode. Yang kelima, sebagai alat monitoring, pengendalian dan evaluasinya agar membuat jadwal dapat efektif, fleksibel terhadap perubahan yang didapati di tengah proses. Maka faktor yang perlu diperhatikan adalah yang pertama itu adalah secara teknis jadwal tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, disusun berdasarkan perkiraan yang akurat di mana perkiraan waktu, sumber daya, biaya dibandingkan dengan kegiatan pada proyek sebelumnya. Yang ketiga, sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Yang keempat, sesuai dengan penjadwalan proyek lain yang menggunakan sumber daya manusia. Yang kelima ada fleksibel terhadap perubahan-perubahan. Yang keenam, mendetail dipakai sebagai alat ukur hasil yang dicapai dan pengendalian kemajuan proyek. Yang ketujuh, dapat menampilkan kegiatan pokok yang kritis. Jadi saya Agus Heri Oktaviana, saya akan menjelaskan tentang perencanaan budget di Departemen FO. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian budget. Budget atau anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis meliputi seluruh kegiatan perusahaan atau program yang telah disahkan yang dinyatakan dalam satuan keuangan atau unit moneter secara kuantitatif dan berlaku untuk jangka waktu tertentu. Sedangkan pengertian budget menurut para ahli yaitu menurut Suharman tahun 2006 halaman 76 yang memaparkan budget merupakan alat yang dipergunakan dalam suatu organisasi bisnis atau perusahaan untuk mengungkapkan rencana kegiatan dalam suatu kuantitatif, koordinasi dan implementasi, serta mengendalikan kegiatan operasional maupun menilai kinerja manajerial dalam satu organisasi bisnis atau perusahaan. Adapun tujuan penyusunan budget adalah sebagai berikut. Yang pertama, digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan investasi dana. Yang kedua, memberikan batasan atau jumlah dana yang dicari dan digunakan. Yang ketiga, merinci jenis sumber dana yang dicari maupun jenis investasi dana sehingga dapat memudahkan pengawasan. Yang keempat, merasionalkan sumber dan investasi dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal. Yang kelima, menyempurnakan rencana yang telah disusun karena dengan budget lebih jelas dan nyata terlihat. Yang keenam, menampung dan menganalisis serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan. Selanjutnya untuk fungsi budget, artinya perusahaan yang bekerja tanpa menyusun budget terlebih dahulu akan mengalami kesulitan dalam mengevaluasi kinerja serta kurang dapat memanfaatkan kesempatan untuk peluasan usahanya. Jadi budget itu sangat penting dan memiliki fungsi dan manfaat bagi perusahaan sebagai berikut. Fungsi pertama itu ya ada fungsi perencanaan, yang merupakan alat perencanaan tertulis menuntut pemikiran yang teliti dan akan memberikan gambaran yang lebih nyata atau jelas dalam unit dan ruang. Sebagai contoh, dengan merencanakan laba yang setinggi-tingginya. Jadi yang kedua ada fungsi pelaksanaan.
Budget merupakan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga setiap pekerjaan yang ada dalam kegiatan di perusahaan akan dapat dijalankan secara selaras dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, budget penting untuk menyelaraskan koordinasi setiap bagian kegiatan, contohnya seperti bagian pemasaran, bagian umum, dan bagian produksi, dan lain sebagainya. Jadi yang terakhir adalah fungsi pengawasan. Ini artinya budget berfungsi sebagai alat pengawasan atau controlling, yang berarti mengevaluasi atau menilai setiap pelaksanaan pekerjaan dengan cara membandingkan realisasi dengan rencana budget dan melakukan tindakan perbaikan apabila dipandang perlu atau apabila terdapat penyimpangan yang merugikan. Baik, saya akan mempresentasikan tentang manfaat budgeting. Yang pertama yaitu memaksa para manajer untuk melakukan perencanaan. Anggaran memaksa manajer untuk mengembangkan arah umum bagi organisasi, mengantisipasi masalah, dan mengembangkan kebijakan untuk masa depan. Kedua, menyediakan informasi untuk memperbaiki pembuatan keputusan bila suatu perusahaan telah mengetahui perkiraan pendapat, biaya perlengkapan, biaya lab, utilitas, gaji, dan hal lainnya, maka dengan otomatis perusahaan tersebut akan melakukan keputusan yang bisa mencegah timbulnya masalah dan menghasilkan status keuangan yang lebih baik. Selanjutnya yang ketiga, menyediakan standar untuk evaluasi kinerja. Anggaran memberikan standar yang dapat mengendalikan penggunaan berbagai sumber daya perusahaan dan motivasi karyawan. Yang keempat, memperbaiki komunikasi dan koordinasi. Anggaran secara formal mengomunikasikan rencana organisasi pada tiap karyawan. Jadi, semua karyawan dapat menyadari peranan dan pencapaian tujuan tersebut. Selanjutnya yaitu saya akan mempresentasikan tentang proses penyusunan budget. Penyusunan anggaran memperbaiki proses pembuatan rencana kerja untuk jangka waktu 1 tahun yang dinyatakan dalam satuan moneter dan satuan kuantitatif yang lain menurut Mulyadi tahun 2001 halaman 488. Proses penyusunan anggaran manajer pusat pertanggungjawaban berperan serta dalam menyusun usulan anggaran serta mengadakan negosiasi dengan manajer di atasnya yang memberikan peran kepadanya. Proses penyusunan penganggaran dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu metode top down, bottom up, dan partisipasi. Sasaran dari tingkat operasional ini harus konsisten dengan keseluruhan sasaran korporasi. Proses penyusunan penganggaran yang efektif biasanya merupakan kombinasi dari pendekatan penganggaran top down dengan pendekatan bottom up. Anggaran partisipasi adalah anggaran yang menyelaraskan tujuan perusahaan dengan tujuan para karyawannya, serta mempunyai peluang sukses yang lebih untuk keberhasilan operasional. Proses penganggaran biasanya meliputi pembentukan komite anggaran, menentukan periode anggaran, spesifikasi pedoman anggaran, penyusunan usulan anggaran awal atau dasar, negosiasi anggaran, dan persetujuan dan revisi anggaran menurut Blocher tahun 2000 halaman 350. Jumlah kamar yang dimiliki setiap hotel merupakan dasar awal dalam menentukan jumlah kamar yang mampu dijual oleh setiap hotel. Setiap hotel mempunyai jumlah kamar yang berbeda-beda, mulai dari hotel kecil, menengah atau medium, hingga hotel besar yang memiliki kamar mulai dari 30, puluhan, ratusan, bahkan hingga ribuan kamar. Selain itu, setiap hotel juga memiliki jenis-jenis kamar yang berbeda, mulai dari kamar standar, suite, deluxe, dan lain sebagainya. Langkah berikutnya adalah memastikan jumlah kamar yang siap dijual atau room available. Hal ini karena tidak semua kamar yang ada di hotel siap untuk dijual. Berdasarkan informasi tersebut, kemudian ditentukan jumlah kamar yang diperkirakan mampu untuk dijual, atau biasa disebut dengan room occupancy.
yang berkaitan tentang isian atau nama-nama orang yang tinggal di suatu kamar tersebut. Setelah diketahui jumlah kamar dan jumlah orang-orang yang tinggal di satu kamar hotel tersebut, barulah dapat ditentukan harga kamar sehingga diperoleh perencanaan penjualan kamar. Materi terakhir adalah anggaran pengeluaran dan pendapatan yang diperoleh di Departemen Pronopis. Pada tabel dijelaskan, yang pertama adalah pengeluaran. Di sini yang paling besar adalah gaji atau upah yang sebesar 40%. Hal ini agar menopang pekerja untuk memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin kepada tamu. Selanjutnya adalah biaya operasional yang meliputi kertas HVS sebesar 7%, formulir-formulir 7%, pulpen 2%, tinta printer 7%, bensin driver airport sebesar 10%, perawatan kendaraan 10%, energi atau daya listrik sebesar 10% karena setiap outlet menggunakan listrik tentunya, lain-lain sebesar 5%, dan yang terakhir adalah laba 2%. Selanjutnya adalah pendapatan. Hampir 100% pendapatan yang diperoleh Pronopis merupakan dari kamar yang dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama adalah melalui pendapatan kamar sendiri sebesar 70%. Selanjutnya adalah room upselling sebesar 20% dan biaya lain-lain sebesar 10%. Terima kasih.